Permisa, di tengah derasnya perkembangan dunia kuliner modern, masih ada jajanan tradisional yang tetap bertahan dan dicintai hingga saat ini. Salah satunya adalah gula kacang. Camilan manis dan gurih yang bukan hanya menyimpan cita rasa khas, tetapi juga kisah panjang tentang tradisi, ketelatenan, dan kerja keras para perajin. Untuk mengetahui lebih dalam tentang proses pembuatan gula kacang, tantangan apa yang dihadapi perajin, serta bagaimana depan jajanan tradisional ini, berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, gula kacang merupakan jajanan yang terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaannya terdapat proses produksi yang membutuhkan perhatian penuh, pengalaman panjang, dan kemampuan menjaga kualitas bahan. Di salah satu sentra produksi tradisional, para perajin masih mempertahankan metode pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari pemilihan kacang tanah, penyeraian, pencampuran gula merah, hingga proses pencetakan dilakukan secara manual untuk menghasilkan kualitas terbaik. Inilah gambaran lengkap dari proses yang dilakukan setiap hari. Proses pembuatan gula kacang dimulai dari penyortiran kacang tanah. Kacang dipilih satu persatu agar ukuran dan kualitasnya seragam, sehingga rasa dan tekstur produk akhir tetap konsisten. Setelah disortir, kacang disangrai menggunakan wajan besar tanpa minyak. Proses sangrai ini mengandalkan suhu yang stabil serta keahlian dalam mengaduk. Jika api terlalu besar, kacang dapat gosong dan menimbulkan rasa pahit. Jika terlalu kecil, tekstur kacang tidak matang merata dan mempengaruhi kualitas keseluruhan. Di sisi lain, gula merah direbus hingga mengental. Tahap ini sangat penting karena kekentalan gula menentukan apakah kacang dapat menempel dengan baik. Ketika gula sudah mencapai tekstur yang tepat, kacang yang telah disangrai dimasukkan ke dalamnya. Lalu adonan diaduk sebelum mengeras. Setelah adonan kacang dan gula tercampur sempurna, campuran panas tersebut segera dituangkan ke papan kayu besar. Pada tahap ini kecepatan sangat dibutuhkan agar gula tidak cepat mengeras. Perajin kemudian meratakan adonan hingga mencapai ketebalan tertentu. Ketebalan ini menentukan tekstur akhir gula kacang. Bila terlalu tebal, gula kacang menjadi keras. Bila terlalu tipis, ia mudah patah ketika dipotong. Ketika adonan masih hangat, proses pemotongan dilakukan perajin menggunakan pisau panjang untuk membentuk potongan kotak atau memanjang sesuai kebutuhan. Kecepatan dan ketelitian sangat diperlukan agar potongan tetap rapi. Permisa, perajin gula kacang tidak hanya berhadapan dengan proses yang rumit, tetapi juga sejumlah tantangan lain yang cukup besar. Salah satunya adalah harga kacang tanah yang tidak stabil. Ketika harga bahan baku melonjak, perajin tetap berusaha menjaga harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, cuaca lembab juga mempengaruhi proses pengeringan gula kacang pada musim hujan. Gula lebih sulit mengeras dan membutuhkan penanganan ekstra agar produk tetap berkualitas. Tantangan lainnya adalah kurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha tradisional ini. Banyak anak muda yang lebih memilih bekerja di kota, sehingga usaha kuliner tradisional berpotensi kehilangan penerus di masa depan. Meski tantangan cukup besar, gula kacang tetap memiliki pasar yang stabil. Rasa yang manis dan gurih menjadikan cemilan favorit yang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun toko oleh-oleh. Sejumlah perilaku UMKM kini mulai berinovasi dengan menghadirkan varian rasa terbaru seperti gula kacang, coklat, wijen, jahe, hingga rasa kekinian yang disesuaikan dengan selera anak muda. Inovasi kemasan yang lebih modern juga membantu produk ini terlihat lebih menarik di rak-rak. Perkembangan teknologi juga membuka peluang baru. Banyak UMKM kini menjual gula kacang melalui marketplace, sehingga pemesanan dapat datang dari luar daerah, bahkan luar pulau. Pemirsa, gula kacang bukan sekedar sambilan tradisional. Ia merupakan simbol dari kerja keras dan budaya kuliner Indonesia yang kaya dengan inovasi dan dukungan masyarakat. Gula kacang diprediksi akan tetap memiliki tempat di hati pencintanya. Demikian laporan lengkap mengenai gula kacang tradisional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.